Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Hasan Makmur bin Engkong Haji Abdul Khair beserta para anak dan mantunya. Kita doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala nilai amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sudah sepantasnya, sunnah hukumnya ya Pak, ketika kita menghadiri majelis seperti ini, sunnah kita sebut-sebut kebaikan almarhum. Jadi udah nggak boleh Pak ya, orang kalau sudah mati kejelekannya udah nggak boleh diapain, disebut-sebut. Justru sunnah kita menyebut apa? Kebaikan-kebaikan almarhum. Pada malam hari ini saya sebutkan 3 poin saja tentang kebaikan almarhum. Mudah-mudahan dengan 3 kebaikan almarhum, 1, 2, atau 3, kita bisa mencontohnya Pak ya. Karena setiap orang Pak pasti punya kelebihan dari orang lain. Makanya kata Nabi, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kamu hina, jangan kamu remehkan orang lain, karena setiap orang pasti punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan Pak ya. Apa para bapak dan hadirin sekalian, kelebihan atau kebaikan almarhum Bapak Hasan ini? Orangnya katanya jarang marah. Betul Pak? Kalau orang jarang marah, pertama, orang ini telah menjalankan wasiat Nabi. Pertama, orang ini telah menjalankan apa? Wasiat Nabi. Apa itu wasiatnya Pak? Ada seseorang datang ke Nabi, ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat ya Rasulullah, beri aku wasiat. Kata Nabi, la taghdab. Wasiat Nabi, jangan marah. Orang ini masih ngulangi lagi, ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat ya Rasulullah. Nabi jawabnya, la taghdab. Jangan apa? Jangan marah. Kemudian orang ini masih minta lagi, ausini ya Rasulullah, wasiatkan aku ya Rasulullah. Nabi tetap menjawab, la taghdab. Jangan engkau marah. Jadi perintah jangan marah ini adalah wasiat Rasulullah. Kenapa para bapak hadirin sekalian, Nabi melarang kita marah? Karena marah itu Pak, dekatnya sama siapa? Setan. Saking marahnya, apa yang ada di depannya diapain? Dibanting semua Pak ya. Piring-piring dibanting,
kursi-kursi dibanting Pak ya, saking marahnya, karena setan sudah apa, menguasai dirinya. Makanya orang yang disebut jihad itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Begitu pentingnya Pak wasiat ini, sehingga Rasulullah sampai menekankan 3 kali berturut-turut, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Karena marah ini datangnya dari setan. Kita saking marahnya Pak, kebangetan marah, pas udah adem nyesel, apalagi sampai marah sama bini, sudah lo pulang sana, gua cerain lo. Nah begitu Pak ya, pulang tuh bini, bawa apa, buntelannya, 2 hari 3 hari lah agak pulang Pak ya. Nyesel nggak tuh? Nyesel. Makanya kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, di dalam surga itu ada 8 pintu. Pengen Pak masuk surga? Ada pintu surga namanya babus sholat. Orang yang rajin sholat sudah ada pintunya dalam surga. Makanya yang sholatnya apa nih, belentang-belentung Pak ya, bolong-bolong, jangan berharap bisa masuk surga dari babus sholat. Jadi kalau kita pengen masuk surga dari babus sholat, rajin-rajin apa? Sholat. Apalagi sholat Pak yang udah kita tinggal Pak, udah kita tinggalkan sengaja Pak ya, ini kerugian besar. Bapak-bapak kalau masih punya utang sholat diraba, kira-kira saya punya utang sholat berapa, buru-buru ganti. Jangan sampai nunggu mati datang utang sholat masih apa, masih ada. Siapa yang mau ganti? Nggak ada yang akan menggantikan itu. Istri mau gantiin badalin sholat kita, belum tentu. Anak mau badalin sholat kita, belum tentu. Maka mumpung kita masih hidup, utang-utang sholat kita segera dibayar. Ada dalam surga namanya babuz zakat was sadaqah. Orang yang rajin zakat, rajin sedekah, ada pintunya dalam surga, namanya babus sadaqah. Ada nama surga babur rayyan, pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Orang berpuasa silakan masuk. Kalau yang puasa udah habis, tutup pintunya tuh Pak. Makanya dihitung Pak ya, utang sholat berapa, utang puasa Ramadan berapa. Gara-gara ngaduk dodol bulan puasa, enggak apa, jebol puasa, nggak bakalan sama Pak. Bapak sehari satu hari bulan Ramadan sengaja tidak berpuasa, mau ganti 1 tahun puasa 1 tahun, masih lebih tinggi nilai puasa 1 hari bulan Ramadan. Ini udah bulan apa nih, Jumadil akhir ya, besok sudah mau Ramadan lagi. Puasa Ramadan tahun lalu masih ada belum bayar. Kalau masih hidup sampai Ramadan Pak, kalau mati bayar. Siapa yang mau bayar? Oleh karena itu bayarin kalau pengen masuk dalam pintu babur rayyan Pak ya. Ada satu lagi Pak, namanya babul kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Nah ini yang ada pada almarhum, pintu orang-orang yang bisa menahan amarah, yang bisa nahan amarah Pak ya. Babul kaziminal ghaiz namanya, 'anin nas. Orang yang mampu menahan amarah, maka dia berhak masuk dalam pintu ini dalam surga. Maka alhamdulillah Pak, almarhum termasuk orang yang apa? Yang menahan amarahnya luar biasa. Kita boleh nih Pak belajar dengan almarhum.
Kalau kita pengen masuk dalam babul kaziminal ghaiza ini Pak, pintu surga khusus buat orang-orang yang menahan amarah. Silahkan Pak belajar. Wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini penting Pak ya. Makanya Allah kasih satu pintu Pak. Kenapa di surga ada pintu ini Pak? Karena Allah tahu orang kalau marah sulit untuk diapain Pak? Untuk diradamkan Pak. Orang kalau sudah marah sulit untuk tegur sapa. Coba Bapak lihat, berapa banyak keluarga nggak utuh gara-gara urusan semeter 2 meter tahunan nggak tegur sapa. Pak ya, orang ini nggak bakalan bisa masuk ke dalam babul kazimina ini, dalam surga ini. Kalau masih ada Pak, masih ada, jangan harap bisa masuk surga orang yang seperti itu. Makanya kata Allah, wal afina anin nas, orang yang bisa masuk surga adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita udah maafin Pak, dia mau terima kek, dia mau enggak, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah hatinya lapang memaafkan dia. Pak ya, pengen Pak masuk surga dalam bab ini Pak, pintu ini Pak. Ada orang berbuat salah sama kita, maafin, udah beres, gitu aja. Kadang-kadang Pak ya, kalau belanja kelewatan, lewat rumah kita, muka ditekuk berapa? Tekuk 8, bukan tekuk 7 bukan? Muka ditekuk 8 Pak ya. Negor kagak, senyum kagak, salam kagak. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah banyak tuh ya. Buat apa Pak hidup begitu Pak? Gak ada gunanya. Hidup cuma sebentar Pak, sebentar, cuma hanya beberapa saat. Makanya Nabi Pak, Nabi ketika ditawarin oleh Allah, ya Rasulullah, engkau aku berikan dunia dan seisinya biar engkau hidup bergelimangan harta. Kata Nabi, ya Allah saya tidak mau, yang saya inginkan cukup saya bisa berjumpa denganmu. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Sahabat bertanya, Rasulullah kenapa engkau tidak mau dikasih dunia seisinya biar Rasulullah hidup bahagia? Kata Nabi apa Pak? Orang di dunia itu Pak seperti orang ngasoh di bawah pohon. Ya, orang hidup di dunia seperti orang ngasoh di bawah pohon. Sebentar kemudian pergi, sudah begitu doang, sebentar. Makanya Rasulullah tidak mau apa? Tidak mau dikasih dunia. Lah orang marah Pak sama tetangga, marah sama saudara, itu gara-gara apa? Gara-gara apa Pak? Dunia. Kenapa urusan yang sedikit menyebabkan pintu surga buat kita tertutup? Nah ini na'udzubillah Pak ya. Makanya para bapak hadirin sekalian, kalau masih punya marah Pak ya, amarah, kalau orang kampung kita ngambeknya gede gitu Pak ya, buru-buru buang jauh-jauh, mumpung kita masih hidup Pak ya, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah hidup di dunia. Kalau sudah mati belum tentu orang itu bisa memaafkan kita. Makanya almarhum ini Pak, alhamdulillah Pak ya, termasuk orang yang wal afina anin nas, orang yang punya hak Pak ya, kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pintu surga yang Allah sebutkan babul kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Para bapak hadirin sekalian, bukan hanya itu Pak. Jadi kalau almarhum ini sudah mampu menahan amarahnya Pak, tadi sudah dapat pintu pintu surga babul kazimin ya, almarhum Pak. Yang kedua Pak, kata Rasulullah, barang siapa yang mampu menahan amarah, dan dia mampu Pak. Ini kita lagi marah Pak ya, kita mampu tuh Pak, kita tahan. Maka kata Nabi apa Pak?
Dia akan diperlihatkan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk, kemudian dia disuruh pilih bidadari yang dia inginkan. Tuh Pak, kelebihannya nih Pak. Kalau orang itu marah, mampu apa tuh? Menahan. Dia marah bisa, tapi dia tahan. Maka orang ini diperlihatkan oleh Allah. Tuh, lo pilih bidadari yang lo inginkan. Makanya mudah-mudahan Pak ya, almarhum ini di surga, di alam kubur sudah hidup bahagia karena punya salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Abu Darda Pak ya, ada seseorang minta amalan kepada Nabi. Ya Rasulullah, berikan saya amalan supaya saya bisa masuk surga. Nih Pak, amalan yang dipinta diriwayatkan dari Abu Darda, amalan supaya bisa masuk apa? Surga. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, pasti engkau masuk surga. Tuh amalannya Pak. Jadi orang masuk surga gampang Pak ya. Cuma jangan apa? Marah. Artinya Pak, kalau ada orang yang marah bertahun-tahun Pak, nah berarti kan orang ini nggak pengen masuk apa? Surga. Mau sama tetangga kek, mau sama saudara kek, mau orang yang dia kenal kek, mau dia tidak kenal kek, kalau dia masih marah Pak, nggak pernah tegur sapa, nggak pernah nanya Pak ya, nggak pernah datang, nggak pernah menyapa, maka orang ini tidak akan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini amalan dari Rasulullah. La taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, pasti kamu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelebihan pertama almarhum Pak ya. Luar biasa Pak. Orang yang nahan marah itu Pak langka Pak, jarang. Mudah-mudahan kita, saya katakan tadi apa, bisa mencontoh Pak ya, meniru dari almarhum kebaikannya dan mampu menahan apa, amarah. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kelebihan yang kedua almarhum Pak. Almarhum ini Pak memang keturunan banyak anak Pak ya. Engkong Abdul Khair ya, anaknya bapak tadi 9. Banyak Pak ya. Beliau anaknya almarhum ini Pak 8 Pak. Orang sekarang jarang punya anak 8. Jarang Pak ya. Kadang-kadang bapaknya masih mau punya anak lagi, bininya udah ogah. Ya Pak ya. Ogah beranak udah. Bapaknya masih mau, bininya udah ogah Pak ya. Paling banyak ya 4. Kalau 4 ya 5, udah paling banyak itu. Ini anaknya 8 Pak. Apa Pak? Orang yang punya anak banyak. Pertama, orang yang punya anak banyak, kebanggaan Rasulullah. Jadi almarhum ini adalah orang yang dibanggakan Nabi. Beruntung Pak ya nih Pak. Istrinya, anak-anaknya beruntung Pak, seneng karena almarhum Bapak Hasan ini orang yang dibanggakan Nabi. Kenapa para bapak dan ibu hadirin sekalian? Karena ada suatu riwayat dari Ma'qil bin Yasar, ia menemui Nabi Pak, di mana ia berkata bahwa dia mau pengen nikah. Orang ini pengen nikah, ngelapor sama Nabi, ya Rasulullah, ada wanita yang punya garis keturunannya baik, orangnya cantik, nasabnya bagus, rezekinya bagus, kaya. Dia datang sama Nabi ngelapor, tapi ya Rasulullah, orang ini enggak punya keturunan. Apa kata Nabi? Jangan lu nikahin. Tuh Pak, pesan Nabi tuh. Jadi ada perempuan cantik,
kaya, keturunannya bagus, Pak ya, akhlaknya bagus, tapi nggak punya keturunan, kata Nabi, jangan apa? Jangan lu nikahin. Pergi orang itu, Pak. Masih penasaran, besok dia balik lagi, dia tanyakan yang sama, ya Rasulullah, bagaimana dengan pertanyaan saya yang kemarin? Kata Nabi, jangan lu nikahin. Kawinin aja, Pak ya. Jangan lu nikahin. Pergi lagi orang itu, besok dia datang lagi sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah bersabda, Pak, tazawwajul wadudal wadudu fa inni mukatsirkum bikumul umam. Nih hadis ini, Pak, sering dibaca di khutbah nikah. Nikahilah, kawinilah perempuan-perempuan yang punya kasih sayang. Nikahilah, kawinilah perempuan-perempuan yang banyak keturunan. Makanya almarhum ini punya istri, alhamdulillah, Pak ya. Dilangkain sempaknya doang bunting, Pak ya. Beranak lagi ya. Jangan-jangan ini 88-nya nggak ada yang disesar, Pak ya. Ya kan? Kayak orang pengen berak, pengen beranak udah blojor duluan, Pak ya. Nah, ini enak ini begini, Pak ya. Kakak pakai biaya, sesar kan mahal, Pak ya. Ini orang kebanggaan Nabi, Pak. Jadi perintah Nabi, nikahi perempuan-perempuan yang gampang punya anak. Karena Nabi bangga terhadap banyaknya umatnya nanti di akhirat kelak. Ini kan nanti, Pak, di akhirat nabi-nabi sapa? Saling membanggakan, ini umat saya, ini umat saya. Makanya kalau dulu, Pak ya, kita dicekokin suruh punya anak 2 saja, Pak, dalam rangka program orang Yahudi Nasrani supaya umat Nabi Muhammad sedikit. Umat Nasrani, umat Yahudi silakan berbanyak-banyak, padahal Rasulullah mensunnahkan, Pak, suruh banyak punya anak. Itu kebanggaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan almarhum, Pak, termasuk orang yang sudah dibanggakan oleh Nabi. Itu kelebihan pertama, Pak, punya anak banyak. Kelebihan yang kedua, Pak, punya anak banyak, banyak yang doain. Coba kalau ada 8 orang, Pak, setiap hari 1 orang 1 Fatihah, udah 8 Fatihah, Pak. Almarhum di alam kubur setiap hari dapat kiriman dari 8 anaknya. Coba kalau anaknya cuma 2, dua-duanya peledud, Pak ya. Dua-duanya peledud. Nah, siapa yang mau bayar, siapa mau bacain doa orang tuanya, Pak ya? Ilokan kalau ada 8, Pak, masa 8-8-nya beledud, Pak ya? Pasti ada 1, 2 yang apa? Yang bagus. Malam hari ini, Pak, kita sampaikan sama putra dan putrinya, mantu-mantunya, Pak ya. Kirimin setiap hari 1 Fatihah. Al-Fatihata liridha illa ula hadratin Nabi summa ila ruhi almarhum alwalid, sebut namanya. Ini sudah mendapatkan kiriman luar biasa. Dan emang ini, Pak, yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di alam kubur. Dia udah nggak ngarepin kiriman duren, nggak ngarepin kiriman parcel, nggak ada. Justru kiriman terbaik adalah kiriman doa. Makanya anak-anaknya kalau sayang sama orang tuanya, jangan pernah tidak dikirimi doa. Kalau tiap hari, Pak, tiap hari dikirimin, Pak, nanti pada yaumil ba'as, hari dibangkitkan, bisa-bisa almarhum dibangkitkan langsung masuk surga. Kata almarhum, ya Allah, kenapa saya ini langsung masuk surga, padahal dosa saya di dunia banyak, ya Allah. Kata Allah, bidu'ai waladika laka. Ini karena sebab doa anak-anak kamu. Tuh, Pak. Jadi kalau pengen kita dibangkitkan, Pak ya, dosa kita habis,
Kirimin setiap hari doa buat orang tua kita yang ada di alam kubur. Walaupun Pak orang ini banyak dosanya, sering nyolong, sering nyakitin orang Pak ya, sering nipu orang, sering ninggalin kewajiban-kewajibannya, tapi karena dia punya anak soleh dan soleha Pak, pas di hari kebangkitan orang ini habis dosanya, habis bersih. Makanya bapak-bapak ya, kalau sayang sama orang tua, berapa sih Pak lamanya kirimin Fatihah habis sholat Pak ya? Kirimin, biar dia habis dosanya, dikikis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini alhamdulillah nih Pak, almarhum punya anak apa tuh? Banyak Pak ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kemudian kelebihan yang ketiga Pak, saya pesan nih sama putra putrinya, menantunya Pak ya. Sekarang ini orang tua tinggal atu, yaitu ibu dedeh Pak ya. Ada satu riwayat Pak dari Humaid, dia mengatakan ketika ibunya Iyas bin Muawiyah meninggal dunia, Iyas nangis. Kemudian ditanya, kenapa kamu Iyas nangis? Kenapa engkau terus menangis? Kalau kita nangis orang tua kita mati, kenapa Pak? Udah nggak ada yang bagi duit lagi Pak ya. Iyas ditanya, kenapa Iyas nangis? Kata Iyas, kana li babani maftuhani ilal jannah. Dulu aku memiliki dua pintu, ya, dua pintu yang terbuka untuk aku masuk ke surga. Karena orang tuanya masih komplit Pak ya. Wa uglika ahaduha, sekarang pintu itu tinggal satu. Artinya apa Pak? Kalau kita masih punya dua orang tua, kita masih punya dua pintu surga yang terbuka. Makanya sangat beruntung Pak, orang yang sampai hari ini masih punya dua orang tua, karena pintu surganya masih terbuka lebar. Nah sekarang nih anak-anak almarhum, pintu surga tinggal satu, yaitu ibu apa? Dede. Maka barang siapa dari 8 anaknya yang ingin cepat masuk surga, muliakan ibunya ini, muliakan, layani dia. Karena dari ibu dede nih, ibu bapak sekalian, dari ibu dede keluar dari mulut-mulutnya doa-doa yang terbaik. Karena Pak, tidak ada doa yang ditolak ketika orang tua ini mendoakan putra putrinya. Maka tugas kita Pak ya, selaku orang tua, angkat tangan, doain. Kita yang masih punya orang tua, sering datang-datang ke orang tuanya, doain saya nya, Mbak, doain saya Mbak. Karena dari mulut orang tua itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Pak ya, ini yang ditinggal ibu Pak, ibu. Kalau ibu yang masih ada Pak, tinggal satu, maka doa seorang ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul oleh Allah dibanding doa seorang ayah. Makanya kalau anak-anaknya pengen sukses, anak-anaknya pengen hidupnya berkah, anak-anaknya pengen bahagia dunia dan akhirat, kuncinya jangan sia-siakan yang masih punya orang tua. Kalau bapak ibu udah nggak punya orang tua Pak, udah nggak ada pintunya. Saya Pak ya, udah nggak ada pintu surga, udah tertutup dua-duanya. Tinggal kita Pak usaha membuka pintu itu. Tapi kalau kita masih punya orang tua, mau sebelah kek, mau dua-duanya apalagi, berarti pintu surga masih apa tuh? Masih terbuka lebar. Apalagi kalau masih punya seorang apa? Ibu.
Bahkan kata Rasulullah, para bapak hadirin sekalian, anak yang ditinggalin seorang ibu, ibunya sudah tua, kemudian dia tidak masuk surga, Pak, ini kata Nabi kerugian besar. Kerugian besar. Coba Pak, yang masih punya orang tua, apalagi ibu Pak ya, kadang-kadang ibu dilempar anak sono, dilempar anak sini, nenek ribut-ributin Mbak nih, gitu Pak ya. Itu anak yang tidak mau masuk apa tuh? Surga. Kalau perlu berebut sininya, tinggal di rumah saya aja, tenang, nya udah megang tasbih aja. Jangan mikirin cabai, jangan mikirin bawang, jangan mikirin makanan, makan aja yang ada. Maka insya Allah kita yang anaknya akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau anak 8 Pak ya, Ibu Dede ini sebetulnya udah nggak usah dagang nasi uduk lagi dah. Ya Pak ya, jangankan sampai 1 juta sebulan Pak, 100.000 aja. Satu orang 100.000 sebulan, berarti 8 orang berapa? 800.000 Pak. Iya kan? Yang 2 masih sekolah ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Pak ya, nanti bisa dibantu oleh apa tuh? Abang-abangnya. Oleh karena itu para bapak hari sekalian ya, jadi insya Allah mudah-mudahan malam hari ini nasihat yang sangat mahal buat kita Pak ya, yang masih hidup, masih punya orang tua, muliakan dia. Bahkan Pak, kata Nabi apa Pak? Kata Rasulullah, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu Pak, pintu surga yang paling tengah. Jadi kan pintu surga tadi ada berapa? 8 Pak ya. Bapak mau masuk pintu yang paling tengah, di mana? Yaitu di orang tua. Kita kalau lagi acara Pak, karpet merah aja di tengah-tengah adanya Pak ya. Kebanggaan orang jalan di karpet merah di tengah-tengah. Itu baru di dunia. Di surga nanti membentang 8 pintu surga. Dan pintu yang paling bagus di surga itu pintu tengah. Maka pintu surga di tengah itulah al-walid, yaitu kedua orang tua. Jadi kalau bapak dan ibu pengen gampang masuk surga di pintu yang tengah, kuncinya apa? Muliakan orang tua. Kadang-kadang kan banyak Pak, orang sama orang tua apa yang nggak akur, gara-gara belain apa? Bini. Pak ya, ini bapak-bapak nih Pak, kalau bapak punya rezeki dikasih ke bini duluan apa dikasih emak duluan? Apa? Nah, kasih bini dulu apa emak dulu Pak? Ya, emak Pak. Ya. Jadi kalau disuruh pilih emak dulu, karena adanya kita Pak, adanya emak kita. Emang bini lahirin kita Pak ya? Ya kadang-kadang kita takut sama bini Pak ya. Emak dulu Pak. Disitulah pintu surga kita. Jadi seorang istri jangan marah, orang istri jangan kecewa, jangan sakit hati kalau suaminya berbagi rezeki sama ibunya. Karena di situ seorang ibu masih punya hak daripada anak putranya. Putra nih Bu ya, anak lakinya, bukan anak perempuannya. Makanya istri-istri yang soleh kalau mau ngasih duit, Bang, ini nyak udah dikasih, begitu dulu nanyanya. Ya Pak ya, istri yang soleh. Ini mah kalau dikasih duit masuk ke utang semua. Ya Pak ya, bulan sebulan udah apa? Udah habis. Nyaknya orang tuanya sampai datang, tuh lu punya beras apa kagak? Gua minjem apa? Kata mantunya, nih saya ngasihnya, awas kagak diganti besok. Gitu Pak ya. Ini kalau mantu begitu Pak, kalau kata istrinya apa tuh, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail Pak ya. Nabi Ibrahim kan ketika datang ke rumah Ismail, nggak ada Ismailnya, ketemu istrinya doang. Mana Ismail? Istrinya nggak kenal kalau itu mertuanya, ya kan? Ibrahim. Kata bininya Ismail, orangnya lagi di luar,
Itu aki-aki datang disuruh duduk kagak, dikeluarin air kagak, ya kan? Lama nggak pulang-pulang Ismail. Akhir aki-aki bilang, ya udah, nanti kalau Ismail pulang titip salam dari saya, suruh copotin tiang pintu rumahnya. Gitu Pak pesennya. Pas pulang Ismail, kata istrinya, tadi ada tamu aki-aki itu datang. Terus apa dia bilang? Suruh copotin pintu rumahnya. Cerahin hari itu juga Pak. Karena istrinya tidak apa tuh? Tidak solehah. Karena tidak memuliakan orang tuanya atau mertuanya. Maka penting buat ibu-ibu sekalian ya. Jangan apa namanya itu Pak ya. Punya rezeki dimakan direk semua Pak ya. Nauzubillah. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Karena itu buat anak mantunya ya, yang mantu-mantu nih terutama ya. Ini tinggal satu nih pintu surga, jangan disia-siakan. Pengen berkah, pengen lancar, usahanya lancar, sukses dunia akhirat, kuncinya di mana? Di orang tua. Karena itu mari sama-sama para bapak dan ibu hadirin sekalian, kita baca surat Al-Fatihah, wabil khusus kita niatin buat almarhum Bapak apa namanya ini tadi? Ya, Pak Hasan Makmur bin Engkong Haji Abdul Khair. Mudah-mudahan almarhum senantiasa diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir para bapak hari sekalian, seperti biasa Pak ya, saya mengundang nih bapak-bapak malam Sabtu yang punya waktu luang silakan. Di rumah saya ada majelis taklim malam Sabtu, silakan hadir. Khusus buat bapak-bapak sholat maghrib berjamaah sampai isya. Silakan ya yang ada waktu, apalagi besok Pak, pas malam tahun baru Pak ya. Daripada bapak bakar-bakar, lebih baik datang kita ngaji, insya Allah dengan niat mengaji, matinya tercatat mati yang husnul khotimah. Jangan ikut-ikutan, karena itu bukan tahun baru kita. Islam sudah punya aturan sendiri, punya hari raya sendiri, punya tahun baru sendiri. Apapun bentuknya, kalau kita merayakan, maka itu termasuk kita golongan daripada mereka. Ya Pak ya, karena itu yang punya waktu besok malam Sabtu maghrib di tempat kita ngaji bersama-sama. Para bapak hadirin sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.